Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reali Sunagum dengan NIM akhir 109 dari angkatan 2023 Teknik Sipil Litera. Di sini saya akan menunjukkan hasil codingan yang sudah saya buat dari tugas yang diberikan. Yang pertama ada analisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Di sini kita bertujuan untuk mencari perbandingan antara compressive strength dan split tensile serta membuat diagram hasil dari perbandingan compressive strength dan split tensile. Langsung saja sini codingannya. Yang pertama itu ada import pandas SPD dan from Google Colab import file. Di sini bertujuan untuk mengupload file Excel kita ke komputer. Lalu yang kedua di sini ada juga yang ketiga, dan yang kedua ini kita disuruh membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton kan dari dua yang tadi, compressive strength dan split tensile. Lalu yang ketiga itu kita diminta untuk menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Lalu yang keempat itu kita disuruh mencari regresi linearnya. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil regresi. Langsung saja kita lihat codingannya setelah dijalankan seperti ini. Yang pertama mix compressive strength dan split tensile. Ini nih file file data beton yang kita upload gitu loh ke Python ini, ke Google Colab. Lalu selanjutnya di sini ada diagramnya. Ini compressive strength yang warna biru ini. Sebelah kiri ini compressive strength-nya, yang bawahnya ini mix-nya gitu ya, mix 1 sampai mix 10. Bisa dilihat ya, semakin naik. Lalu yang di bawahnya ada split tensile versus mix, yang sebelah sini split tensile-nya, yang bawahnya mix sama. Terus terlihat ya menaik dia dari mix 1 sampai mix 10. Lalu yang selanjutnya di sini adalah menghitung korelasinya. Correlation between compressive strength and split tensile. Ya, hasilnya seperti ini. Yang ke bawahnya adalah regresi linear. Lihat, bisa dilihat ya. Up. Nah, seperti inilah kurang lebih. Lalu yang terakhir di sini adalah hasil dari regresinya, sekian segini ya. Lalu yang kedua adalah analisis volume lalu lintas. Di sini sama, yang pertama itu import pandat SPD, import 6P SNP kan, kurang lebih sama lah ya. Nah, di sini yang pertama itu kita harus memuat data. Data ini bisa di-input dari manual ataupun Excel lah. Nah, tapi di sini saya menggunakan Excel. Lalu yang kedua itu kita menghitung ekivalensi mobil penumpang atau IMP ya kan. Lalu yang ketiga menghitung volume puncak jam. Yang keempat menganalisis kapasitas jalan, dan yang lima membuat visualisasi data, dan terakhir adalah menampilkan output analisis. Langsung saja saya tunjukkan ya hasilnya. Nah, sini. Sini saya menggunakan Excel, ya kan. Ini kan pertama ditanya nih nanti masukkan 1, 2 atau 3. Saya masuk 2 karena saya menggunakan Excel. Lalu saya mencari filenya. Sudah tercari, sudah masuk semua. Filenya sudah diupload, langsung nanti kita diminta untuk memasukkan bagian-bagian ini, enter the column name for motorcycle sampai enter the width of the road section in meters. Nah, langsung kan muncul nih hasilnya, total vehicle 229, road length-nya 50 meter, and road width-nya 55 meter. Nah, Nah, di sini ada grafiknya nih, motorcycle peak hour volume code-nya. Sini bisa dilihat ya, sedikit jam 8.30 menaik 8.45. Tapi di sini mohon maaf ya, sepertinya mouse-nya terkendala di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang di bawah ada mobilnya. Puncaknya ada di pukul 8.45 di dalam interval 15 menit. Lalu large vehicle peak hour volume curve-nya seperti ini. Ya, yang terakhir adalah EMP-nya. Belum terakhir. Sini
total EMP, peak overall volume kurvanya seperti ini. Paling puncaknya ada di 845 lagi. Lalu yang terakhir ini adalah compression of motorcycle cars and large vehicle volume. Seperti inilah ya. Oke, kurang lebih. Lalu ketika ingin menyelesaikan runningnya, sini kita tinggal masukkan angka 3 yang berarti excite. Nah, langsung masuk ke yang ketiga yaitu analisis data gempa bumi. Di sini sama, awalannya pasti import pandas SPD yang bertujuan untuk mengupload file kita, untuk membaca file kita, input navias NP, input matlob lib, pipload asplt, dan from Google Colab input file. Nah, dalam analisis data gempa bumi ini, sebenarnya banyak lah ini menurut saya paling banyak lah menurut saya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama pasti memuat data dari Excel, kita upload ke Colab-nya. Lalu yang kedua di sini ada menghitung kecepatan, perpindahan dan intensitas Arias, lalu menghitung percepatan kuadrat, menemukan nilai eksedansi, visualisasi data, menghitung durasi gempa dan nilai ARMS, output analisis. Nah, jadi langsung saja ya, kurang lebih ini sebenarnya ini kita masukin aja sih komentarnya. Yang hijau ini komentar kan, devnya load data file path, lainnya membaca file Excel. Inilah kita masukin satu persatu nih. Sebenarnya ini sepemahaman aja sih. Sebenarnya saya juga pusing lah bagian sini nih karena ya banyak banget itu. Banyak banget jadi eh, kadang error, kadang kadangnya berhasil, langsung berhasil gitu. Tapi paling paling sering error lah. Sampai saya sendiri aja masih dibantu teman saya lah. Di masukin ini semuanya, masukin semuanya. Ah, di sini baru nih ketika di running kan ya, saya pencet running, disuruh cari filenya. Sudah dimasukkan. Ah, masuk di sini masuk. Nah, di sini kan menghitung kecepatan nih. Sini nih kecepatan perpindahannya, situs Ariasnya. Lalu di bawah sini langsung masuk ke grafiknya nih, time second versus akselerasi. Nah, di situ sini bisa dilihat ya, aduh, ini mouse-nya emang bermasalah banget nih. Ya kurang lebih gini lah ya, nggak bisa lagi di scroll ini, emang bingung juga sih. Ah, eh, aduh, ya kurang lebih gini lah. Ya, habis itu waktu versus velocity, M per S, seperti ini grafiknya. Seismik ya, ini kan analisis gempa, jadi ya seperti inilah ya gambarannya, gambaran dari grafiknya. Terus di sini ada time versus displacement, seperti ini turun juga ya. Lalu yang terakhir ini intensitas Arias, time versus Arias intensity. Nah, jadi kurang lebih ya di sini banyak di codingannya sih. Nah, di codingannya harus masukin satu-satu dan tulis buat satu sampai float berapa nih. Duh, mouse-nya ini emang kebangetan mouse-nya ini ya. Lalu ada fungsi utama untuk melakukan analisis gempa dan depth analisis seismik data, mengupload file, uploaded, dapatkan nama file. Ini ya ini apa ya namanya ya? Langkah-langkahnya lah. Langkah-langkahnya tuh ada memuat data, mengidentifikasi kolom-kolom yang relevan, dan seterusnya sampai menampilkan hasil analisis gitu. Nah, jadi ini printnya hasilnya kan, tambahkan informasi first and last accidents, terus sampai di terakhir nih panggil fungsi analisisnya. Jadi kita tinggal masukin filenya gitu loh, namanya kurang lebih harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini atau yang terlalu jauh dia kadang nggak muncul. Saya juga bingung tuh kenapa kadang nggak muncul tuh error tuh. Jadi kurang lebih namanya itu harus berkaitan juga ya.
Nah, ada kurang lebih seperti itu. Lalu yang ke, aduh, mosnya ini, yang terakhir analisis data curah hujan. Terakhir aja ya kan. Yang pertama itu seperti biasa sama import Pandas, ASPD, import Nampi SNP kan. Pas ini tandanya untuk mempersingkat. Nah, langkah-langkahnya ada nih di sini nih. Satu, persiapan data. Kedua, menghitung curah hujan rata-rata, ya kan. Ketiga, menghitung intensitas hujan maksimum. Keempat, mengidentifikasi hari dengan hujan ekstrim. Tentukan nama batas. Dan yang terakhir itu lima, visualisasi data. Langsung ya masukin aja plottingan ini, plot curah hujan harian, dan PLT, figur, segala macam lah ini. Sebenarnya saya juga masih belajar ya, masih nyontoh punya teman juga lah ya. Sebanyak ini kan nggak hafal juga sebenarnya saya sebanyak ini. Jadi masih lihat-lihat dari PDF cutting atau sejenisnya lah. Nah, langsung ketika di running tuh langsung muncul kayak gini nih diagramnya kan, curah hujan harian di tahun 2023. Yang biru ini hujan harian, yang garis-garis merah ini rata-rata tahunan, yang titik-titik ini hari hujan ekstrimnya nih. Emang kadang sering hujan 2023 ini ya. Badai di rumah saya juga. Nah, oke. Sini ya kurang lebih ya gini ya. Kurang lebihnya gini. Terus yang ke bawahnya tuh ada curah hujan rata-rata bulanan di tahun 2023. Kelihatan lah di sini bulanannya grafiknya seperti ini ya. Lalu di bawahnya ada hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan 19,84 mm, intensitas hujan maksimum harian 72,98 mm, jumlah hari hujan ekstrim 14 hari, hari-hari dengan hujan ekstrim nih di bawah ini tanggal-tanggalnya baca ya. Seingat saya ada lah rumah saya kebanjiran tanggal berapa ya? Sekian 2023 ini lah kebanjiran. Oke, udah habis ya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari codingan yang sudah saya berikan. Tapi di sini mohon maaf lah kalau kurang jelas ya, karena saya juga masih awam banget lah tentang codingan ini. Walaupun Python ya, katanya Python kan gampang. Tapi tetap saja lah, saya masih belajar gitu, masih baru banget lah. Baru ini saya sentuh Python. Jadi ya mohon maaf kalau banyak yang tidak paham gitu kan. Atau kalau ada yang kurang dipahamin itu bisa tanya di komentar lah ya. Oke, cukup saja saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.